Yang pertama, memang sebaiknya kalau orang mau menikah adalah dengan persiapan. Tapi kadang karena satu keadaan ada orang menikah tanpa persiapan. Apapun bentuknya, baik yang menikah dengan persiapan, atau yang dia belum ada persiapan, akan tapi dia harus menikah. Semuanya harus menuju kepada satu tujuan. Harus ada tujuannya. Misalnya orang menikah dengan mempersiapkan. Tapi di saat dia mempersiapkan pernikahan itu harus ada gambaran. Tujuan di balik pernikahan itu apa, untuk apa dia menikah dan seterusnya. Akan tapi ada mungkin orang yang mungkin karena satu hal dia harus menikah, biarpun dia belum punya persiapan. Tentu itu semua karena sebuah tujuan. Kalau tidak ada tujuan, itu namanya main-main. Mohon maaf, seperti yang tanpa persiapan. Dia mungkin secara materi tidak punya persiapan. Dan lain-lainnya. Akan tapi dia hanya orang yang takut kepada dosa. Sehingga dia menikah, tapi belum punya persiapan. Dia harus menikah karena takut haram dan sebagainya, ia menikah. Nah, berarti di saat menikah itu biarpun dia semula tidak punya persiapan, tapi dia punya tujuan. Menghindar dari yang haram. Paling tidak seperti itu. Paling tidak seperti itu. Harus menghindar dari yang haram, takut murka Allah dan seterusnya. Biarpun nanti setelah itu bagaimana kehidupan setelah ini? Apakah nanti meraih kebaikan yang lebih banyak lagi atau tidak? Itu bisa menjadi pemikiran berikutnya. Karena namanya tidak punya persiapan. Nah, nanti ada pembahasan bagaimana kalau ternyata pernikahan kita adalah golongan pernikahan yang belum punya persiapan. Atau istilahnya belum siap menikah tapi dia harus menikah. Apa yang harus dilakukan setelah itu? Nah, tapi pada dasarnya hendaknya siapapun dari kita kalau hendak menikah adalah punya persiapan. Sehingga paling tidak dia itu sudah dianggap siap. Jadi ukuran kesiapan adalah dikembalikan kepada masing-masing orang. Orang bisa punya persiapan hanya sangat sederhana. Cukup gubuk kecil, rumah kecil, bahkan rumah kontrakan. Bahkan mungkin hanya gaji 500.000 menganggap dia cukup punya persiapan. Ada yang mungkin jutaan belum siap. Karena mungkin tidak tahu apa yang ada di otaknya. Setiap orang berbeda-beda. Tapi yang jelas sebaik-baik pernikahan adalah punya persiapan terlebih dahulu. Dan di saat belum menikah, dan di saat belum punya persiapan, hendaknya jangan melangkah dulu ke sana. Karena belum punya persiapan. Kecuali nanti, biarpun tidak punya persiapan, dia harus melangkah kepada pernikahan untuk sebuah tujuan, yaitu keselamatan, kehormatan, dan seterusnya. Dan ini mungkin terjadi, dan kita juga pernah mengisyaratkan kepada orang, dia belum punya persiapan, tapi harus menikah. Demi keselamatan dirinya, demi kebaikan dirinya. Dia di lingkungan yang tidak baik. Godaannya besar, syahwatnya tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka dia menikah. Biarpun dia belum punya persiapan. Baru setelah itu, bagi yang menikah, dalam keadaan belum punya persiapan, maka setelah menikah nanti, sambil dia berbenah, bagaimana menjadikan dirinya siap dalam pernikahan. Dan itu bisa. Dan nanti di balik kalimat ini akan banyak pertanyaan. Saya seorang pelajar dan sebagainya, apakah boleh saya menikah? Saya golong siap atau belum? Dilihat dulu dong, kebutuhanmu seperti apa. Nah, insya Allah ini ceritanya panjang nanti. Intinya seperti itu. Jadi mungkin di antara pemirsa ini ada orang yang golongan sudah siap. Atau belum punya persiapan tapi sudah harus menikah. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk wilayah pernikahan. Nah, harus seperti itu nanti. Setelah itu ada pernikahan, bagaimana cara menikah, rambu-rambu menikah. Cara menikah itu harus kita pelajari dengan benar, dan masing-masing orang beriman harus tahu supaya langkah menuju kehidupan yang kisahnya panjang bukan saja di dunia tapi sampai di akhirat ini benar, bukan hanya sekedar asal menikah. Oh bukan, seperti itu. Masya Allah. Baik, terima kasih Bu ya, Masya Allah. Dan sahabatku, insya Allah kita akan melanjutkan sesi pada setelah jeda berikut ini. Dan jangan Fajar, insya Allah kita sudah mendengar apa itu definisi nikah dan juga persiapan-persiapan yang harus kita punya sebelum menikah. Nah, Buya, afwan, untuk persiapan ya, salah satunya adalah memilih pasangan. Karena kan persiapan paling ini ya, yang harus sangat kita siapkan yaitu pasangan, Buya. Nah, Islam, bagaimana Islam mengajarkan kita cara untuk memilih pasangan, Buya?
Dan lagi-lagi, kalau tadi persiapan seharusnya ada. Tapi kadang orang menikah tanpa persiapan. Dan dia harus menikah karena satu hal. Maka tetap harus ada solusinya. Nah sekarang adalah, seharusnya menikah adalah dengan pilihan dong. Kalau kita menikah tidak dengan memilih, bagaimana kita akan menjalani hidup tanpa memilih? Memilih itu adalah memilih dengan akal kita. Memilih dengan akal, pemahaman kita. Bukan dengan hati. Jadi yang kita pilih adalah, jadi ini logis, jadi masuk akal. Jadi yang berbicara di sini ada akal. Di saat Anda memilih, pastikan Anda dengan akal Anda. Maka di saat sudah tidak digunakan akalnya, dia tidak memilih lagi namanya. Memilih itu melihat ini baik, tidak baik, baik, tidak baik, cocok, tidak cocok, kira-kira. Terlepas dari aku senang atau tidak senang. Yang jadi masalah adalah sebagian dari anak-anak atau yang siapapun dari kita kadang menikah tidak memilih, bukan menggunakan akalnya. Tapi keduluan dia telah mencintainya. Sehingga betul, kalau sudah cinta melekat, gula Jawa rasa coklat, dia tidak bisa bedakan. Mana bisa memilih saat itu? Makanya memilih itu adalah dengan akal. Siapa yang harus Anda nikahi? Bagaimana masa depan setelah pernikahan? Sifat akhlaknya seperti apa? Bagaimana nanti dia dengan ibuku? Bagaimana ibuku dengan dia? Bagaimana ayahku dengan dia? Bagaimana dia dengan saudaraku? Bagaimana tentang karirku yang aku bangun? Bagaimana tentang perjuangan selama ini aku mulai? Ini kita harus ada gambaran kalau kita menikah. Jangan asal. Dan kita bisa milih manusia sejagat. Sehingga nanti kalau kita membahas selanjutnya, ada pembahasan kufu itu adalah keserasian. Serasi maksudnya adalah bisa menyesuaikan, ada keseimbangan. Bukan urusan nasab, bukan urusan hajat. Banyak sebetulnya. Jadi hendaknya kalau kita ingin menikah dengan seseorang, harus kita punya gambaran bahwasanya aku dengan dia itu bisa seiring, berjalan. Maka kita tahu dong siapa dia. Jadi memilih. Nah, Islam mengajarkan memilih. Maka yang pertama dan utama harus kita sadarkan kepada diri kita sendiri, anak-anak kita adalah menikah harus memilih dengan akal kita, bukan dengan hati dulu. Setelah asalkan sesuai dengan akal kita, dia masuk akal untuk kita cintai, baru nanti kita masuk kepada wilayah langkah menuju pernikahan. Sebab nanti rambu-rambu besar kan bunyinya begini. Bangun cinta di atas pernikahan, bukan membangun pernikahan di atas cinta. Yang membangun pernikahan di atas cinta menjadi tualang cinta. Belum tentu setelah dia mencintai lalu dia menikahi. Kan sakit hati. Dan tersiksa. Dan dia tidak bisa memilih. Sehingga ada orang menikah dengan seseorang tanpa ada kriteria yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Hanya karena dia terlanjur terjatuh dalam cinta. Dia kena panah asmara. Dia mabuk asmara. Dia nggak bisa memilih lagi. Hanya dia. Padahal mungkin orang tuanya, ibundanya, ayahandanya, gurunya, sahabatnya telah memberikan orang jauh lebih baik daripada dia. Cuman ya itu tadi. Dunia seluas daun kelor. Gula Jawa rasa coklat. Ini problem. Problem orang yang sudah dikuasai oleh cinta sebelum waktunya, maka dia tidak bisa memilih. Jadi memilih itu penting. Memilih itu adalah penting. Menggunakan akal lah. Baginda Nabi mengajarkan tungkahul mar'atulah. Wanita itu kalau yang akan dinikah itu harus ada kriteria berikutnya. Kita boleh memandang dari sisi yang tampak. Mulai dari jamaliha, imaliha, jamaliha. Boleh kita bertanya tentang keluarganya, keluarga cukup atau tidak cukup. Keluarga kaya atau tidak kaya, itu sah bertanya. Kemudian kecantikannya kayak apa sih? Boleh. Kita boleh memilih yang tercantik sekalipun. Ratu tercantik di dunia, boleh. Kemudian hasabiha. Nabi mengajarkan hasab itu adalah, sebagai orang maknai nasab bukan, akan tapi hasab itu adalah perilaku, watak, karakter. Ada orang ganteng, kaya, tapi mungkin dia emosional, pemarah, pendendam, pendengki. Kemudian didiniha agamanya. Setelah agamanya, Nabi ngajak bicara dengan kita itu sesuai dengan kebiasaan akal kita. Biasanya kalau perempuan yang ganteng enggak? Kerjanya apa? Cantik enggak? Anaknya siapa? Kan begitu. Nabi mengajak bicara dengan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Cuman setelah itu dibalik oleh Nabi. Didiniha, karena agamanya. Fadfar bidzati dini taribat yadak.